Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan biarlah kita dapat mengikuti materi kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa dan mari kita mau siapkan diri kita senantiasa kepada Tuhan dan kita terus belajar dengan penuh semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami dan Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, apapun yang kami pelajari di hari ini, biarlah berguna dan bermanfaat buat hidup kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai pelajaran kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di poin yang ke-C, yaitu perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di poin ke-C ini kita tahu, kalau kalian melihat dan mengamati gambar ini, kalian dapat melihat bagaimana disitulah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana disitu adalah titik awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa itu harusnya sangat kita ingat dan harusnya menjadi titik awal kemerdekaan Indonesia, karena keinginan bangsa Indonesia itu untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat dan yang mendapatkan tantangan besar dari pemerintahan Belanda pada waktu itu. Nah, titik awal di mana kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan itu bagian di mana sejarah di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda dari Indonesia dari Belanda. Jadi disitulah sejarah terpenting yang ada di Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia. Jadi ketika Jepang itu kalah dengan sekutu pada waktu itu, dan pihak Belanda itu masuk lagi ke Indonesia, mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perang secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 pada waktu itu 17 Agustus 1945 sampai 1949. Jadi kurang lebih ada 4 tahun di mana perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu yang cukup lama itu, 5 tahun itu. Kalau kita melihat yang poin yang pertama, yaitu perjuangan fisik mempertahankan NKRI, di mana kita melihat bagaimana Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan perang dunia kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia, yang kita tahu bahwa 3,5 abad itu dia atau bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia. Nah, mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies atau Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam bentuk AFNEI. Nah, kita tahu bahwa kedatangan Belanda dengan menumpang AFNEI mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita melihat, coba kita mengingat lagi kisah-kisah atau kejadian. Kalau kalian melihat di halaman 155, di situ ada insiden bendera di atas Hotel Yamato atau Tunjungan yang ada di Surabaya pada tanggal 19 September 1945, di mana di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya yang cukup kita kenal sampai sekarang ini, 19 September itu. Nah, selanjutnya lagi kalau kita melihat di pertempuran 5 hari di Semarang, di situ kita tahu bahwa pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945, di mana kita melihat begitu banyak 2000 pasukan Jepang terhadap dengan TKR-nya dan para pemuda. Peristiwa itu memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Nah, bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan diperkerjakan untuk mengubah pabrik gula Cipirang di Semarang ya. Nah, disitulah kita melihat
DR Karyadi ini menjadi salah satu korban hingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Kalian bisa melihatnya nanti kalau bermain atau tinggal di Semarang. Di poin ke C, kita melihat bagaimana pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November ini juga cukup terkenal ya, 10 November 1945, di mana pada waktu itu tokoh di Surabaya itu adalah Bung Tomo memimpin pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November tersebut, di mana terjadinya pertempuran Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana pada pertempuran Surabaya di situ ada revolusi merdeka atau mati. Jadi slogan Bung Tomo, merdeka atau mati. Di mana pertempuran itu merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Nah, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh Indonesia, oleh bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Kalau kita tahu diingat di tanggal 10 November, disitulah Hari Pahlawan, di mana 15.000 orang menjadi korban keganasan di pertempuran Surabaya. Kalau kita melihat di poin yang keempat, yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini juga diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigade Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang membebaskan tentara sekutu, di mana membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda pada waktu itu. Nah, dalam peristiwa tersebut Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Perjuangannya cukup mengerikan sekali bagaimana Kolonel Sudirman memimpin Palagan Ambarawa. Di poin yang ke E, yaitu pertempuran Medan Area, di mana sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Jadi seolah-olah mereka berkuasa, bangsa Belanda melalui Nica itu tadi ya, yang di bawah pimpinannya Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Dia mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Disitulah dia memberi maklumat atau memberi peraturan bahwa senjata harus diserahkan kepada sekutu. Nah, disitulah mulai peperangan atau pertempuran Medan Area. Poin yang ke F, yaitu Bandung Lautan Api, di mana pada tanggal 21 November 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Padahal di situ sebenarnya dia berkuasa ingin merebut kota Bandung Utara pada waktu itu. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikan dalam sebuah lagu yaitu Halo Halo Bandung. Kita tahu bahwa satu lagu itu menjadi lagu ciri khas Bandung Lautan Api. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Itulah secara singkat lagu lirik Halo Halo Bandung. Di poin yang ke G, yaitu pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letkol Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang kita kenal sampai sekarang ini, tokoh pahlawan di Bali, sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI. Nah, disitulah I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945, di mana Puputan yang kita tahu sekarang ini di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Di situ perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Bali cukup mengenang dan bahkan menjadi semangat buat hidup kita, bahkan menjadi motivasi harusnya di dalam kehidupan kita di sini. Poin yang ke H, yaitu perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Nah, agresi kembali dilakukan pada tanggal 19
Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, di mana serta penangkapannya Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafrifuddin Prawiranegara. Tadi Yogyakarta itu dikuasai Belanda. Disitulah perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Cukup ngeri sekali. Nah, serangan umumnya pada tanggal 1 Maret 1949. Nah, tidak kalah seru lagi, tidak kalah menarik lagi, bahkan yang terpenting di poin I ini adalah perang gerilya. Nah, kalian pasti mengingat perang seperti ini karena ini cukup dikenal juga ya, perang gerilya yang ada di Pulau Jawa. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi yang perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Jadi tempat satu ke tempat yang lain supaya tidak diketahui oleh Belanda pada waktu itu. Jadi satu pindah-pindah lagi ke pindah lain. Nah, perang gerilya ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana ia bergerilya dari kota ke kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih dari 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang bahwa Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras pada waktu itu. Jadi Panglima Sudirman berpindah-pindah dari beberapa desa dengan rombongan Sudirman yang lain kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Perjuangan perang gerilya sangat mengesankan sekali di Pulau Jawa dan bahkan dapat meraih dari daerah ke tempat dengan baik dan bahkan bisa menguasai dengan baik. Nah, perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Kalian mungkin pernah mendengar, bahkan bisa pernah melihat ya di salah satu tayangan televisi perang gerilya ini yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana sebuah perjalanan yang jauh menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh. Nah, perjalanan ini kita kenal dengan Long March Siliwangi. Kita dapat melihat juga di poin yang kedua, tadi kita belajar di poin yang pertama yaitu perjuangan fisik mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu perjuangan mempertahankan NKRI. Jadi perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Secara fisik dan para pahlawan pun berjuang melalui jalur diplomasi. Nah, perjalanan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan terutama dengan Belanda. Yang tujuannya agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Nah, berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama yang cukup kita kenal dengan Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Jadi perundingan Linggarjati ini yang bertujuan atau menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu benar-benar sah terhadap para penjajah. Jadi biar diakui seperti negara lainnya. Nah, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. von Mock. Nah, disitulah di mana kita tahu bahwa isi perundingan tersebut Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan RIS. Dan dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth, Permakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Itulah pentingnya kita belajar
atau perundingan Linggarjati pada waktu itu mengenai status kemerdekaan. Jalur diplomasi yang kedua yaitu perjanjian Renville yang kita kenal, di mana diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Nah, di dalam perundingan tersebut Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Safrifuddin dan di pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia bernama Abdul Qadir Wijoyoatmojo, di mana sebenarnya Belanda ini punya niat licik atau punya siasat yang dimana dia seolah-olah bahwa Indonesia itu punya masalah dalam negeri, bukan ada ikut campur dengan bangsa asing atau Belanda itu sendiri. Nah, adapun isi perjanjian tersebut adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, Republik Indonesia sendiri sejajar dengan kedudukan dalam Uni Indonesia Belanda dan seterusnya. Kalian dapat mempelajari di halaman 163. Lanjut, di mana di dalam perjanjian Renville atau kita kenal perjanjian Renville ini, di mana setelah penandatanganan perjanjian Renville, pihak pemerintah Indonesia menghadapi tantangan sangat berat dan mengakibatkan kabinet Amir Safrifuddin jatuh, di mana disitulah kemudian digantikan oleh kabinet Hatta dan sampai munculnya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1949. Nah, disitulah pentingnya di mana dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan agresi militer kedua. Jadi tadi siasatnya Belanda itu seolah-olah punya masalah dalam negeri, bahkan akhirnya muncullah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Poin yang ke-C yaitu perundingan di dalam jalur diplomasi yaitu perundingan Rom-Royen. Nah, dalam perundingan Rom-Royen ini pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Nah, kalian dapat menyimaknya beberapa perundingan atau di dalam pernyataan pemerintah Republik Indonesia yang dibacakan Ketua Delegasi Indonesia pada waktu itu adalah Mr. Muhammad Royem, dan antara lain berisi beberapa berikut yang ada di halaman 164 sampai 65. Cukup sengit sekali perundingan-perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Linggarjati, Renville, Rom-Royen, dan yang terakhir Konferensi Meja Bundar. Nah, ini cukup terkenal juga. Konferensi Meja Bundar atau kita kenal dengan KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang berhasil mengakhiri konferensi fisik antara Indonesia dengan Belanda, peperangannya waktu itu ya, di mana hasil konferensi tersebut paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan pada tanggal 27 Desember 1949 di mana disepakati dan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal yaitu Republik Indonesia Serikat. 4 poin yang kita dapat ambil dari KMB. Yang pertama adalah pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Dan yang kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, pemerintahan Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4-3 miliar gulden. Cukup ngeri sekali bagaimana Belanda seolah-olah membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, tetapi banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Jadi Belanda sebenarnya tidak mau melepas begitu saja. Nah, di sini peran penting bagaimana jalur diplomasi ini yang dimiliki oleh Indonesia benar-benar sengit sekali untuk meraih kemerdekaan. Coba kita renungkan bagaimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai namun lebih mencintai kemerdekaan supaya rakyat kita itu sejahtera, rakyat Indonesia sejahtera.
Jangan biarkan justru kita di era sekarang ini justru kita malas belajar, bahkan kita yang harusnya mereka sudah berperang mati-matian untuk kita di era sekarang ini, jangan biarkan kita justru asal-asalan hidup, asal-asalan malas untuk pemerintah, bahkan tidak mau berjuang kepada atau memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Jangan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga di poin C yang terakhir, yaitu ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan tidak berjalan secara mulus, tidak lancar-lancar saja, tetapi banyak ancaman NKRI terhadap NKRI ya. Yang pertama itu ancaman dari dalam negeri sendiri. Pasti kita melihat sejarahnya bagaimana ada terjadinya makar, adanya gerakan-gerakan seperti Papua, Maluku, Aceh, dan Poso, atau seperti PKI tadi yang di Madiun, dan masih banyak lagi keresahan-keresahan secara kesenjangan ekonomi atau penggantian ideologi Pancasila. Ada juga yang mempropaganda atau yang menghasut, mengadu domba satu dengan yang lain supaya saling mementingkan satu dengan yang lain. Dan yang paling ngeri lagi, penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, dan pergaulan bebas tawuran pada waktu itu. Jadi ancaman dari dalam negeri cukup ngeri sekali. Yang ke B yaitu ancaman dari luar negeri. Nah, kita pasti tahu bahwa ideologi atau budaya kita itu berbeda dengan budaya di barat. Cukup ngeri sekali. Nah, tadi sudah selesai di poin ke C ya, dan sekarang kita lanjut di poin ke D, poin yang terakhir, supaya minggu ke depan kalian tinggal belajar, tinggal menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ada. Jadi manfaatkan itu dengan baik. Nah, di poin ke D inilah komitmen kita atau semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Kita tahu bahwa di poin pertama adalah upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Di situ jelas dikatakan pasal 27 ayat 3, Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa setiap warga atau kita semua memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Di mana di pasal 30 ayat 1 juga di situ bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya TNI dan Polri saja, kita semua juga ikut berpartisipasi. Dan di mana di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 di situ jelas katakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan masih banyak lagi. Nah, di situ kita tahu bahwa perjuangan Indonesia cukup sengit sekali. Nah, di poin yang kedua di mana kita diminta perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu ada ideologi. Ideologi adalah negara kita adalah Pancasila. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Jadi sebagai warga negara kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan membiarkan kita, yang pertama khususnya di masa pandemi seperti ini, ketuhanan yang Maha Esa. Secara religius, Mister tidak membeda-bedakan baik kalian Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kalian harusnya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Justru mengamalkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru mendekatkan diri kalian, membangun hubungan kalian dengan Tuhan itu dengan lebih baik lagi. Membuktikan bahwa kalian mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari di dalam masalah ideologi negara. Dan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau kalian nomor 1 saja berhasil, pasti 2-5 kalian pasti dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja poin pentingnya di dalam mengamalkan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu politik dan hukum. Nah, kita mungkin kalian masih kecil, kalian mungkin kurang begitu tahu, tapi harusnya kalian dapat mewujudkan stabilitas politik kelak di nanti, di mana caranya adalah turut serta menyukseskan pemilihan umum, atau kalian tidak memprovokasi lah. Misalnya kalian masih kecil ya, kalian nggak perlu menjelek-jelekkan partai satu dengan yang lain. Nah, pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin organisasi, kalian belajar seperti OSIS sekarang ini atau lain sebagainya. Itu bagian-bagian di mana kalian belajar politik dan hukum dan pemilihan-pemilihan lainnya. Di poin ke C yaitu ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam negara pemenuhan kebutuhan ekonominya. Jadi, kalian kalau sudah tahu ekonomi
Indonesia merosot atau diri kalian merosot, harusnya kalian lebih baik lagi. Sudah keluarga tidak punya apa-apa, kalian malas belajar. Harusnya kalian punya mental yang bagus. Orang tua nggak punya, harusnya kalian semangat belajar. Itu lebih baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Orang tua sudah susah membiayai hidup sekolah kalian atau biaya hidup. Harusnya kalian berjuang membela negara atau berjuang mewujudkan dalam aspek kehidupan, ya salah satunya belajar dan benar-benar sungguh-sungguh kalian untuk memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Itu bagian dimana kalian memperbaiki bidang ekonomi. Selanjutnya dalam sosial budaya. Nah, di sini kita perlu tahu harusnya tidak membeda-bedakan masalah SARA. Ini yang menjadi poin penting. Jangan sampai di dalam sosial budaya kita dengan teman, dengan lingkungan kita justru cuek, acuh dan tak acuh. Maksudnya nggak masa bodoh, nggak mau tahu. Tapi harusnya kita dapat merangkul, dapat bersosial satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan SARA, masalah suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan mengakhirinya dengan berdoa supaya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memberi kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk tetap terus belajar dan tetap semangat. See you next time.